Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat kawan-kawan semua? Saya harap kawan-kawan semua dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan dari pasar modal Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham yang menurut saya ada potensi buat teman-teman jadikan watchlist. Ya, karena dia ada tanda-tanda bergerak mulai uptrend kembali. Saham apakah ini? Saham ini adalah Indika Energi Tbk ya, atau INDI. Bagaimana prospeknya? Teman-teman pastikan tonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung masuk ke pembahasannya untuk saham Indika Energi Tbk atau INDI. Seperti yang teman-teman ketahui ya, untuk saham INDI tanggal 14 April 2023 mengalami koreksi ya 1,48% atau ke level 2660. Kalau dilihat sebelumnya dia sempat ya meretest EMA 200 dan berhasil break di tanggal 13-nya. Kemudian tanggal 14 ya koreksi konsolidasi seperti itu. Kalau dilihat ya, kenapa tadi saya sampaikan ada tanda-tanda bergerak uptrend? Karena apa? Karena kalau teman-teman lihat ketika dia mampu breakout dari EMA 50, dia lanjut meretest EMA 200 dan garis EMA 50-nya ini mulai mengarah ke atas. Ketika dia mulai mengarah ke atas, ada potensi dia akan berpotongan dengan EMA 200-nya. Ya, EMA 50-nya sekarang di 2400, EMA 200-nya di 2530. Kemudian volume ketika koreksi kemarin volumenya cukup ada ya, volumenya ada. Sedangkan garis MACD ini masih mengarah ke atas, mengindikasikan apa? Adanya dorongan beli ya, seperti itu. Apakah koreksi kemarin ini tanggal 14 ini dimanfaatkan konsolidasi atau ada bongkaran barang? Kita coba cek ya. Di sini di broker summary-nya INDI. Untuk INDI secara broker summary-nya ya, ada yang beli itu EP, PD, YP, KK dan AK. Sedangkan yang jual di sini ada AK, GR, YP, CC dan DX. Overall kalau teman-teman netkan ya, overall di sini sebenarnya ada bongkaran barang ya atau buangan barang oleh AK, GR ya di sini. Yang nampung ada EP, PD, YP seperti itu ya. Tampungan pun YP tidak terlalu banyak ya, malah ada buangan barang yang relatif lebih besar ya, seperti itu. Jadi overall bagaimana? Overall ada bongkaran barang, tukar-tukaran barang ya, jualan seperti itu. Nah, kalau dilihat secara berita di sini bahwa ada cuman satu ya beritanya bahwa perseroan mencetak laba ya. Laba intinya cukup tinggi seperti itu ya, 521,2 juta US dollar seperti itu. Kemudian dijelaskan bahwa penyumbangnya yang besar itu adalah Kideko seperti itu. Nah, sekarang kita cek foreign flow-nya. Kalau sebelumnya teman-teman bisa cek di sini ada INDI ya, saham INDI Kamis tanggal 13 April itu ada tampungan atau asing beli dalam jumlah besar ya, itu 15 miliar ya, 15,6 miliar. Sayangnya ketika tanggal 14-nya malah keluar 12 miliaran ya. Jadi sisa kurang lebih kalau dilihat dari 2 hari tersebut itu sekitar 3M setengah ya, 3M setengah. Berarti asing masih ada tampung ya, 3M setengah. Tapi apakah Senin akan berlanjut? Kalau dilihat secara candle di sini ya, candle kenaikan kemarin tanggal 13 cukup solid dan koreksinya koreksi tipis konsolidasi ya. Ini ada besar kemungkinan, sekali lagi ya, ada besar kemungkinan bahwa besok Senin akan dia melanjutkan kenaikan ya. Kalau seandainya Senin bisa melanjutkan kenaikan, teman-teman bisa manfaatkan untuk short term ya.
fast trade itu scalpingan mungkin masih bisa ya. Dan untuk target area resist berikutnya itu di area 2800 ya. Sempat area support sebelumnya, tapi sekarang menjadi area resist level psikologis juga ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa pantau, manfaatkan untuk fast trade itu mungkin masih bisa. Apakah bisa di hold untuk sekarang? Kalau teman-teman mau hold mungkin bisa pilih ya, atau mungkin lebih tunggu dulu, wait and see apakah benar dia confirm sudah berada di atas dan konsolidasinya ini tidak berlanjut. Kalau seandainya dia masih konsolidasi, masih meretest EMA 200 di area 2500-2600, maka kalau teman-teman mau entry, lebih baik tunggu di daerah dekat-dekat di EMA 200 ya, 2530-2500an di area sana. Mungkin dikasih, kalau memang teman-teman sabar ya, ditunggu aja di sana. Lebih dekat dengan support maka lebih bagus. Kenapa? Karena dia cenderungnya lebih mampu tertahan. Ya, seperti itu. Potensi selalu ada, tapi teman-teman lebih baik untuk batasi resikonya. Ya, semakin dekat dengan support maka lebih enak dibanding teman-teman hajar di daerah resist. Ketika dia tidak mampu breakdown maka cenderungnya dia akan turun ya, seperti itu. Jadi cukup clear untuk saham Indi. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya. Sampai jumpa.